Ibu kota baru Indonesia, Nusantara. Pernah dengar kabar bahwa di bawah tanah kota yang dikelilingi hutan ini tersembunyi sebuah bunker raksasa? Ini basis militer untuk menghadapi perang gerilya. Tujuan sebenarnya pemindahan ibu kota bukan administrasi, melainkan pertahanan. Kedengarannya memang kayak teori konspirasi yang lebay, tapi fakta-fakta yang tertangkap susah buat diabaikan begitu aja. Sebelum kota ini selesai dibangun, satuan rudal balistik udah lebih dulu masuk. Di bawah tanah, terowongan raksasa sepanjang 120 km yang didanai modal Cina sedang digali. Ditambah lagi, desain kota itu sendiri sudah secara hukum mencantumkan pertahanan dan keamanan. Ini bukan sekadar rumor lagi. Wajah asli Nusantara yang tersembunyi di balik kemegahan permukaannya. Di video ini, kalian bisa lihat sendiri realita yang ada jauh di bawah tanah itu. Agustus 2025, Tenggarong, Kalimantan Timur. Hanya beberapa puluh kilometer dari ibu kota baru Nusantara, peralatan-peralatan asing masuk secara diam-diam. Batalion Artileri Medan 18 TNI AD. Yang baru saja ditempatkan di satuan ini adalah rudal balistik Keihan. Ibu kotanya masih dalam tahap konstruksi. Istana Presiden, Gedung DPR, Mahkamah Agung, semuanya belum selesai. Tapi misilnya sudah ada duluan. Kalimantan Timur, lokasi Nusantara, hanya berjarak 30-40 km dari Selat Makassar. Selat Makassar dilewati lebih dari 420 kapal besar setiap tahunnya, dengan nilai kargo yang diangkut mencapai 40 miliar dolar per tahun. Selain itu, Nusantara berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei. Dan di sisi timur laut terdapat Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Kawasan yang sudah lama jadi wilayah tidak stabil dengan aktivitas bajak laut dan kelompok bersenjata. Nusantara, titik strategis yang mengawasi jalur pelayaran, mengelola perbatasan yang rawan, dan mengendalikan pintu masuk utama Indo-Pasifik. Para analis pertahanan menginterpretasikan penempatan rudal ini sebagai cerminan dari alasan sebenarnya, mengapa ibu kota baru ini dipilih di sini? Permukaan Nusantara memang megah. Istana Presiden berbentuk elang, smart city yang menyatu dengan hutan tropis. Itulah wajah yang ingin Indonesia tunjukkan ke dunia. Tapi infrastruktur inti kota ini bukan ada di permukaan, melainkan di bawah tanah. Di bawah Nusantara, saat ini sedang dibangun jaringan terowongan raksasa sepanjang total 130 feet, 6 km. Namanya Multi-Utility Tunnel, disingkat MUT. Di dalam terowongan ini, kabel listrik, kabel optik, dan pipa air bersih maupun air limbah semuanya terintegrasi. Secara historis, infrastruktur bawah tanah udah terbukti memainkan peran krusial dalam peperangan. Di era Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet membangun jaringan komando dan komunikasi di bawah ibu kota masing-masing sebagai persiapan menghadapi perang nuklir. Korea Utara menggali ratusan kilometer terowongan di bawah Pyongyang sebagai jalur pergerakan pimpinan dan pasukan dalam situasi darurat. Swedia menyembunyikan pangkalan angkatan laut di dalam bebatuan di bawah Stockholm, sementara Swiss mengoperasikan bunker militer yang disamarkan sebagai fasilitas sipil di berbagai pegunungan Alpen. Ada satu kesamaan di sini. Meski permukaan diserang, bawah tanah tetap bisa bertahan. Komunikasi tidak terputus, listrik tetap menyala, rantai komando tetap berjalan. Dalam istilah militer, ini disebut tingkat survivabilitas yang sangat tinggi. Kalau kita lihat 138 km terowongan bawah tanah Nusantara, dalam konteks ini, sulit rasanya buat menganggapnya sekadar infrastruktur smart city biasa. Faktanya, dokumen resmi Nusantara secara eksplisit mencantumkan pusat komando terpadu berbasis CCTV, drone, dan sistem pemantauan real-time berbasis IoT. Seluruh kota dirancang sebagai satu jaringan pengawasan sekaligus jaringan komando. Jaringan komunikasi bawah tanah yang terintegrasi dengan sistem komando di permukaan. Apakah ini semata-mata dirancang untuk keperluan administratif, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Saat ini, hanya pemerintah Indonesia
yang tahu jawabannya. Apa alasan resmi yang dikemukakan pemerintah Indonesia untuk pemindahan ibu kota ini? Jakarta sudah tidak mampu bertahan lagi. Sebagian wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan tanah lebih dari 4 meter selama beberapa dekade terakhir. Ditambah banjir yang datang setiap tahun, kemacetan parah, dan polusi udara yang masuk kategori terburuk di dunia. Penjelasan pemerintah Indonesia singkat. Jakarta sudah mencapai batasnya dan negara ini perlu membangun pusat baru. Tapi di sini muncul satu pertanyaan. Apakah ada negara yang membangun kota baru senilai 35 triliun won di tengah hutan belantara hanya karena kotanya tidak nyaman dan berbahaya? Topografi alami Nusantara berfungsi sebagai perisai pertahanan alami. Hutan lebat, pegunungan, dan sungai memblokir akses dari luar. Para analis pertahanan mengatakan topografi ini menjadi zona penyangga yang kuat terhadap serangan. Nusantara, dengan kata lain, adalah basis militer yang dioptimalkan untuk perang gerilya dan pertempuran jangka panjang. Semua yang sudah kita bahas tadi, penempatan rudal, terowongan bawah tanah, posisi strategis. Mungkin ada yang bilang, bisa aja itu cuma kebetulan, tapi ada bukti bahwa ini bukan kebetulan. Dan buktinya ada dalam bentuk dokumen. Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disahkan DPR Indonesia pada 2022, UU Nomor 3. Pasal 20 undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan pertahanan dan keamanan Nusantara dilaksanakan sesuai dengan strategi yang terintegrasi dengan rencana induk dan rencana tata ruang. Artinya, pertimbangan militer sudah tertanam sejak tahap perencanaan kota. Maret 2026, Menko Polhukam Indonesia Jamari Chaniago mengunjungi langsung lokasi Nusantara. Kota ini membangun sistem pertahanan canggih dan keamanan siber sebagai prioritas utama. Pengembangan infrastruktur fisik dan sistem pertahanan harus berjalan beriringan. Menteri yang membawahi urusan keamanan datang langsung ke lapangan dan menekankan sistem pertahanan secara terbuka. Menurut analisis Australian Strategic Policy Institute, ASPI, setelah pemindahan ke Nusantara selesai, markas besar TNI akan pindah ke Kalimantan. Komando Daerah Militer Pertahanan Ibu Kota Baru, Kodam PIK, akan dibentuk secara khusus untuk pertahanan ibu kota baru ini, dengan sekitar 15.000 personel yang ditempatkan di sana. TNI AL berencana membangun kekuatan setingkat armada baru dan pangkalan utama Angkatan Laut Ketiga di dekat Nusantara. TNI AO akan membentuk satuan radar dan pertahanan rudal baru di sekitar ibu kota baru. Ada kemungkinan hingga 16 pesawat tempur F-16V ditempatkan di kawasan ini. Ini adalah redistribusi kekuatan militer terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia secara resmi mencantumkan dalam dokumen resminya rencana pembangunan Virtual Maritime Gate, gerbang maritim virtual yang memantau seluruh Selat Makassar. Ini adalah sistem yang melacak dan mengidentifikasi secara real-time semua kapal dan kapal selam yang melintas di selat tersebut. Terdiri dari sensor bawah laut, platform pelampung, sistem komunikasi, dan pusat integrasi intelijen, dan Nusantara ada di jantung dari seluruh jaringan pengawasan ini. Titik berat kekuatan militer Indonesia sendiri yang sedang bergeser. Nusantara bukan sekadar ibu kota administratif biasa. Apa yang ada di bawah tanahnya, kita belum tahu pasti. Tapi apa yang terjadi di permukaannya sudah bicara terlalu banyak. Menurut kalian gimana? Nusantara itu ibu kota administrasi atau ibu kota pertahanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like-nya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.